Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan CJI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang menceritakan kehebatan daripada 4 orang yang selama 80 tahun ibadah tidak pernah bermaksiat sama sekali. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan daripada sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 4 orang daripada kaum Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama mereka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama Ayub, Nabi Ayub, yang kedua Nabi Allah Zakaria, ketiga Nabi Allah Hizkil, seorang nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel banyak. Ada Nabi Daniel, macam-macam. Yang keempat Nabi Allah Yusha bin Nun. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ibadah 4 orang ini, jangankan sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri takjub dengan ibadah 4 orang ini selama 80 tahun yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ajibta anta wa ashabuka min ibadati haula inna faritha manina sana lam ya'sullaha ta'ala fiha tarfata ainin." Wahai Muhammad, sepertinya engkau dan sahabat-sahabatmu takjub dengan ibadahnya 4 orang ini selama 80 tahun, yang mana mereka tidak bermaksiat selama 80 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir wahai Muhammad, gak usah takjub, kata malaikat Jibril. Faqad anzalallahu alaika khairan min dhalik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu kebaikan yang lebih daripada itu wahai Muhammad. Apa yang engkau maksud itu wahai Jibril? Yang aku maksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibacakan ini ayat oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, dengan adanya ini ayat lebih afdol, lebih utama, lebih baik, lebih hebat daripada ibadahnya 4 orang tadi selama 80 tahun wahai Muhammad. Fasurra bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan adanya kabar daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan Lailatul Qadar kepada kita umat Nabi Muhammad? Misal Allah mengabarkan Lailatul Qadar itu malam 21 atau Lailatul Qadar itu malam 25, 27. Kenapa Allah tidak menentukan Lailatul Qadar sebagaimana Allah menunjukkan kepada kita kemuliaan daripada malam Jumat? Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, li'alla yatakallamu ala amalihim fiha, agar supaya kita semua tidak membicarakan amal kita di saat Lailatul Qadar. Akhirnya nanti ada yang berkata, alhamdulillah saya telah beribadah sholat 10 kali 10 rakaat, atau alhamdulillah saya sudah membaca Al-Quran 3 juz bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni saya, telah mengangkat derajat saya. Akhirnya kalau seseorang berkata demikian, maka amal ibadahnya tidak lepas dari yang namanya riya, karena dilihat oleh orang lain atau ujub berbangga diri. Akhirnya apa yang terjadi? Fayahliku, mereka akan binasa dan akan celaka. Sebagaimana kita ini enggak tahu daripada ajal kita kapan akan diakhiri oleh Allah, tujuannya agar supaya kita setiap saatnya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ditunjukkan kamu meninggal umur 70 tahun, akhirnya dari mudah dia akan bermaksiat kepada Allah. Dia akan berzina wal'iyadzubillah, minum minuman keras. Ketika mendekati daripada ajalnya, dia tobat kepada Allah, kemudian sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya semuanya ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sedari awal masuknya bulan Ramadan kita benar-benar berusaha dan sungguh-sungguh semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.